Sekurang menguatkan jadi dengan breathe. Ini ke perut juga, breathe perut sama dada. Langsung tinggal angkat. Kalau bisa jinjit. Tahan. Turun. Hitungan 30 tahan. Naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Turun. Enggak. Itu kesalahan sendiri, jangan bebani lehernya. Titik poinnya taruh, titik atasnya taruh di punggung, di bahu, di pundak. Jangan makanya titik tumpunya adalah ini pundaknya. Ini rapat ke bawah. Kepala rapat ke bawah. Boleh diangkat, boleh ke bawah, tapi tidak menarik. Udah sekarang di planter, lurus, pelang. Segitiga depan, tahan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Datarkan pinggang sampai ke kepala. Seketinggian kaki kita. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lepas. Bugar. Sekarang bawa tangan ke samping, jadikan dia kobra. Kobra naik. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekan ke bawah pinggang kita, tekan ke bawah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kok ada tidur ya? 30. Sekarang kita duduk child pose. Tangan tetap di depan. Angkat, tangan tetap, jangan berubah. Tangan tetap. Kebelakangkan tubuh kita. Duduk di kaki. Duduk di kaki. Duduk. Tumpuan duduk di tumitnya. 1,
2, 3, 4, 5. Silakan berhitung. 6, 7. Ayo, dudukin tumitnya, duduk tumitnya. Langsung ke pos, cat pos. Angkat pinggang, lengkungan ke atas. Pinggang bawa ke atas. Tekan ke atas. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, relax. Tarik nafas dalam, lepaskan. Itu semua sudah peregangan kita dan bobot kita sudah di tulang belakang kita. Nah, latihan tinggal kita mengulang dan mengulang untuk menguatkan udah ini 2 sampai 3 kali sehari. Cukup 15 rutinitas 3 set. Nah, itu sekian kalau 8 gerakan udah sampai 15 menit kita lakukan ini. Udah cukup latihan kita dengan itu, udah beratnya luar biasa. Nah, itu menjadi perhatian kita. Enak ya jadinya, bugar ya. Sekarang yang punggungnya berasa hitat, renggang semua, yang merasa kakinya bermasalah bisa juga ini kayak ini, numbuhannya kan bagus semua. Nah, itulah karena kita tidak pernah melatih diri kita. Kalau sering kita latih nyaman, kita berapa kali melakukan merasa kurang, maka sekarang adalah memaksimalkan fungsi daripada persendian kita. Apapun dia harus maksimal, putar biar maksimal. Kalau ada tidak bermasalah, dia berarti ada cedera. Nah, inilah harus kita ketahui. Sebagai terapis harus mencari sumber permasalahan itu. Bapak-bapak kan terapis sekarang semua. Mulai mendeteksi permasalahan yang tidak semestinya. Harus cari pokoknya, oh gini loh di sini, bagaimanapun Anda harus memulai belajar ke level-level yang lebih dalam, mencari. Bukan hanya menerima aja. Sekarang mulai mencari kondisi yang belum kita ketahui, level yang lebih tinggi. Nah, itu pentingnya di sana. Sekarang kita ke betulnya sih ini mereposisi persediaan kita. Reposisi bawah paling gampang tadi ada, kita kan udah lakukan. Siapa ya? Sampling sini satu. Ayo, boleh. Siapa satu ini tolong. Nah. Ngadap. Ini kan kita untuk tadi kita peregangan di kepala kan kita udah nyaman kayak ini tadi. Ini taruh ke belakang, masuk satu, tempel. Udah nyaman kan? Nggak perlu kita ngadep sini. Kalau nanti next sudah, kalau kita mau demo, ini bisa kita 45, ini bisa kita mainkan. Kalau sudah levelnya. Kalau sekarang jangan cukup dengan tarik ini udah cukup,
tarik ke arah 45 duduk sudah cukup. Sambil nanti arahnya itu juga. Tak. Ini cuman 3 cm. Miring 45. Naik ini 45. Angkat ke atas. Udah jadi. Bukan lepas gitu, enggak boleh. Halo nggih. Nah itu permasalahannya. Dilewatkan dia kaget, udah itu shock langsung bisa benar pingsan. Iya, makanya sebelum dia benar bisa nak rileks. Kalau dia belum rileks, kita paksakan dia yang ini masalah. Kalau kita tahu nih, karena dia udah pasrah, ya tahu kita. Ini udah lemes dia pasrah. Kalau dia sini bertahan berarti belum ikhlas. Nah di sana kita tahu dia udah siap belum menerima. Jangan asal main, oh saya bisa, saya krak. Kadang-kadang bisa gini orang. Tenggeleng orang ini. Kan itu masalah nanti. Di sini kejadian, ya enggak cerita lah. Kenapa tutup kita karena itu. Terlalu ceroboh. Poinnya di sana. Nah ini kita semua adalah peregangan sebenarnya itu. Maka ini kita kan merilis ototnya, menyiapkan otot-ototnya, mereposisi persendiannya. Mereposisi berarti bukan mengembalikan kondisinya yang maksimal. Siapa tadi yang tangannya tidak maksimal tadi? Enggak, tadi kan ada sekian. Ya kan? Nah, sekarang udah sampai di sini. Nah, itu. Nah, tadi di sini. Karena di sini terlalu udah kaku, udah lama dia kecelakaannya. Tapi bisa dilatih nanti panjang-panjangin, krak sendiri, udah kembalian dan normal. Itu checklist. Semua bisa dikembalikan, tapi ada waktunya ndak bisa kayak ini. Nah itu yang kita perhatikan juga, ndak semuanya gitu. Dan kedua masalah pinggang tadi, kita udah ada twist saya tadi. Ada lipat. Kita ada twist, ini crossing. Ini kan dia kita twist, ini muter dia. Ini kita bawa ke sana, ini muter sini, kan twist. Sama dengan kita kalau dia tiduran, posisi tidur. Kosong, tekuk. Nah, ini juga sama muter ini. Nah, kita ambil sini. Kita kunci. Kita mainkan di sini. Nah, ini kunci semua. Ini tarik, kenapa ini miring ya? Kita biar ototnya biar selaras. Kita tarik. Bisa dilihat. Oh, enggak kelihatannya. Nah, ini sama posisinya kayak twist yang kita duduk sama dengan ini. Kita bisa pakai yang itu lebih memudahkan. Alternatifnya kerennya kayak apa, yang ini bisa. Nah, sama juga. Kalau itu cuma di pinggang, yang duduk pinggang. Kalau ini bisa sampai ke dada. Lebih panjang dia ngambil otot-otot ini, otot dada, otot pinggang, otot pinggul. Nah itu yang membedakan. Kenapa kita miringkan? Posisinya ini miring. Biar kita bisa narik. Nah ini semua peregangan. Ini peregangan semua. Itulah yang sering peregangan, sering kita bilang keretek-keretek karena bunyi sensasi itu. Tangan juga kan bisa, kuping juga bisa, semua bisa bunyi. Nah kuping juga pengambilannya ada yang paling tebal, ambil di sini, tek keluar. Jangan di bawah, dok.
Aduh. Lihat yang terlebar itulah nanti di sana titik pegangan kita yang terlebar. Nggak bunyi nih, keras-keras nih semua nih. Migrain semua ini. Keras, bunyi dikit. Jangan dipuntir-puntir. Yang paling tebal kan gampang ini kita pegang. Nggak keras semuanya. Aduh, keras semua nih. Mana yang lemes ya? Tebal semua kupingnya nih loh. Ada bunyi juga. Bunyi satu. Ada. Ada dikit. Ini lemah, bagus ini membuka mata pasti lebih terang deh. Silakan bantu ini yang terlebar cari. Tarik terlebar. Ayo sesama ini. Sama sini jewer. Masuk. Masa. Ini masuk. Iya masuk dua-duanya. Kecil pendek nih, keras. Dablek ini. Iya nak, megang aja nggak bisa. Ini kuping nggak bisa dipegang loh. Sorry ya, guyu-guyu. Aduh keras sekali. Habis itu ini bisa dipintir-pintir. Tepinya pijit-pijit. Udah itu yang paling bawah turun. Ya bagus untuk ini kita. Tahu tinggi ya? Atau sini? Duduk di atas. Ini kayak tadi kan kita sudah proses ini udah kan semua sip kan. Nah, ini kalau kita mau mengkondisikan dia mereposisi. Ini ditahan. Jadi ke belakang tidak mungkin, kalau dilepas orang jebol bisa malah luka. Maka kita tahan pakai dada kita. Kali Pak Kris tadi dia kan isi bantal. Itu etika kita. Kalau cewek biar tidak bersentuhan. Itu permasalahan. Kalau saya juga pasti pakai, biarpun cowok kita pakai ini tutup. Biar etikanya ada SOP. Ya ini tinggal pas tandal di dada baru kita dorong. Poin ini. Ini sama kosong. Bunyi dikit. Nah itu masalahnya. Yang ini pinggang sudah kayak tadi bisa yang twist bisa, yang tiduran bisa. Itu mereposisi ruas tulang dari dada sampai ke pinggang ke panggul. Nah itu cara-cara kita mereposisi. Tangan sudah. Nah sekarang di siku. Ini tengah-tengah tangan kita ambil. Nah, perhatikan. Nah, sambungannya, hengselnya, taruh dari tengah kita. Yang lain
di sampingnya. Ini kita megang pas di sambungannya dia, biar tidak lepas. Kita mainkan, belum apa-apa udah bunyi. Sensasinya kayak ini, kita tak bunyi, bunyi lagi, bunyi lagi kan. Wow. Nah, lo itu jangan lepas, jangan bukan tipu. Ayo pegangin. Nah, pegang ini yang kuat, baru kita mainkan. Bisa coba, boleh. Dan teman silakan yang dua-dua. Tengah. Oke. Halo, pecah tangannya. Ntar. Jari tengahnya, ini dia. Tengah, jari tengah. Tempel dulu jari tengah. Buka jari yang lain. Jari ini sama jari tengah. Ini yang pegang. Ya, ini megang tulang bawah, ini megang tulang atas, ini megang tengah. Putar aja. Lalu cuk. Jangan keras. Gini. Entak dikit 1 senti, udah cukup. Ini. Perhatikan. Udah. Lepas tuh. Udah. Di sikunya. Lepal ini. Coba tekuk dia. Ini tulang ini kan? Tekuk. Kan kalau ini di kiri ngambilnya belakang siku. Kanan di luar. Di tulang itu kan? Ini. Coba. Iya, ini. Ya, ambil. Masuk. Ya, kon. Oke. Ya, tengah-tengah. Oke. Ini buka tangannya. Yang lain buka. Ini agak lebar. Oke, putar-putar, dirilekkan dia. Putar. Ya, dirilekkan, balik lagi ya. Di mana Pak acuannya? Di sikunya ini ya? Ini. Udah. Ini kan ini. Tuh. Sikunya benar. Ini tinggal masuk, putar-putar, lemas. Perhatiin. Kosong. Nah, ini lihat. Udah. Perhatikan. Ini yang dilihat. Udah, ini pas kan. Tinggal pecah. Oke. Kopas yang siku yang runcing ini ya? Yes. Lemas. Nanti sama ngelihatnya. Oh, ini saya dipegang, ini sama, nanti cari di bapaknya. Yang sama dicari, Pak. Yang ini tulangnya tahu. Nanti teman lihat tulangnya ini. Udah, ini tinggal pecah yang bawah ke atas. Relaksasi. Bunyi. 1 senti, 1,5 senti, jangan terlalu panjang. Rasakan yang dipegang, nanti cari teman yang dipegang. Tidak semuanya bunyi, tergantung ya. Nah, ini biar kita lurus. Ya. Bukan ini nih di bawahnya. Yang nyeri itu loh. Di sendil nyeri itu. Nah, ini kok ada dislok ini tangannya. Ini ada masalah. Ada masalah sih, jauh. Lintir dia. Nah, harusnya tangan gini. Bisa jatuh dia. Udah bisa pas sama enggak pengambilannya?
Nah, ini bawah, atas. Oke, pecah ini langsung hat. Nah, udah. Nanti ambil yang sama ke ini tetangga. Udah masuk. Ini lihat, cari tulangnya di sana. Ajar rileks dulu dia, nanti teman cari. Bunyi kok. Kosong. Nanti cari ini sama ini kita pegang. Ini megang di perseniannya kita pegang, biar enggak liwat. Baru ini kita sejak tadi. Nariknya pakai ini. Rak putar. Seninya di sana, ayo. Jangan ditekan, jangan duduk. Ya, tahan di sendinya. Srek. Sendi, jangan sampai sikunya main. Sendi lengan aja. Jangan sikunya diudak-atik sejauh itu. Tarik aja. Nah, jangan pelintir nanti ini. Ini lurusin aja, jangan dipelintir ini. Ya kalau pelintir nih dislok nanti malah jadi penyakit. Jangan dipelintir jarinya, tinggal lurus aja, tarik tas. Speed, cepat, tek. Di atas sendi, jangan di sendinya tulang sama tulang kena. Tulang sama tulang, kalau di sendi itu tulang sama tulang sakit, maka di atas itu ambil, tarik atas. Jadi jangan di sini diambil, atasnya ambil. Yes, tak. Atas sendinya, tarik, tekan, tak. Jadi ini kita kan lembut di dalam. Lembut, cari yang lembut baru tarik tas. Di atas sendi. Ini persendian dia di atasnya. Ini kita lembut ya, ketemukan yang lembut, jangan yang keras. Lembutnya pakai. Ya, jangan yang ini pakai, yang lembut dari jari kita. Kalau di tulang sama ini kan sakit orang. Jangan menyakiti. Ini rasakan sendiri nanti Pak cari. Cari itu. Rasakan sendiri, cari di dia. Udah. Cari di dia ininya. Nanti Pak ini cari di dia. Ini sama tuh pegangan bawah saya. Udah. Bisa di sana. Krotok. Cari, dia yang kasih nyari. Kenapa kesini? Ini kan udah pada ahli kok. Bilo, percaya sama ini udah terapis kok. Masa enggak dipercaya? Nanti cari di sana. Ini pegang bawahnya. Kan persendian ini, pegang bawah ini benar, tutup. Goyang, cari. Coba kita goyang-goyangin, diam. Sama. Nanti itu kasih dia nanti biar ini sama kan, ini pegang. Udah. Sendikan. Udah. Kamu bunyi-bunyi. Oke, gitu. Halo, jangan goyang kayak itu. Jangan goyang kayak itu. Udah selesai. Udah masuk. Ini udah cari di sana. Ya sambungkan nanti kayak tadi. Udah nyaman. Cari sana.
Ini keras nih. Oke. Ada masalah benar. Ada masalah benar. Maka tahu orang sininya seret. Oke, good. Nah. Oke, lemes. Ya. Oke. Masih. Ya sakit apa ya benar? Oh enggak, udah selesai. Udah terima kasih. Cari. Lipum enggak. Ini udah tumbuh dia. Ya enggak bisa. Karena bocor. Enggak bisa. Ice. Right. Udah. Cari di sana lagi. Udah semuanya bisa udah dimegang. Oke. Ayo duduk. Duduk. Tiduran sana. Sekarang kita ke kaki bisa ini. Kita ambil yang sini untuk narik ini. Narik berat badan kita yang narik. Berat badan kita cukup sebatas lengan kita. Jangan kita paksa kayak tadi Pak Dokter sampai jungkling tadi ya. Saking semangatnya loh beliau itu. Jangan. Ya cukup, makanya yang luar yang tangan kita luar sebelah ini megang luar. Jadi di pergelangan luar. Kalau ini megang ini. Tinggal tarik. Seberapa? 10 cm aja udah cukup. Berat badan kita yang nanti jadi beban. Kalau kita kerja sendiri tidak ada asisten, kakinya kita kunci. Kakinya dikunci. Kita tidak punya asisten, kakinya kita kunci. Aduh, jangan adu. Nah, dorong deh. Ya, kunci ya, tarik. Nih, halo. Set. Yang narik ini cuma megang aja membantu. Yang narik. Yang luar. Yes. Tarik, tahan, putar. Putar pelan aja, keluar, goyang 2 kali. Kalau kita narik, udah itu 1, kedua untuk pergelangan kakinya kita duanya tarik. Ganjal tetap, ya, tak di bawah aja, yes. Udah. Oh ya, tadi kan kita bersimpuh tadi awal itu sama dengan ini tadi. Kita bersimpuh tadi sama dengan ini. Sama enggak? Bersimpuh kayak tadi. Ya sama, disimpuh. Simpuh. Tambah lengan tebal tangan kita. Masukin tebal tangan. Ya, ini yang terjadi. Sama. Cuma posisinya ini tiduran, itu duduk. Ya maka kita bisa merawat diri kita sendiri. Ya. Jadi ini kita bebas. Lutut kita lebih rileks. Jangan sampai keluar dari ini ke sini kita narik berarti lain arahnya. Maka diluruskan paha sama. Ada merusak konstruksi daripada kaki Anda. Ya untuk yang ini apa? Untuk ngecek. Buka hernia satu lagi apa? Satu lagi untuk yang laki biasa kondor itu ya itu keceknya. Simpul langsung ke belakang. Bisa enggak? Nah itu. Timbul langsung ke belakang. Enggak, tandal kaki ditandal, pakai tandalan kaki. Ya. Ditandal dudukin tindih. Turun. Ya, jaga di belakang. Turun. Nah, udah. Berarti Mr. Johnny-nya masih bagus secara ininya.
perawatannya masih bagus itu untuk kedepannya di apa namanya, selain hernia apa satu lagi agak lupa ya. Ayo, prostat. Untuk ngecek prostat kita bahwa kita mampu, masih kekuatannya dia masih ada menyangga. Itu poinnya di sana. Itu untuk ngecek aja bahwa kekuatan itu ada. Kalau kita keluar, anak-anak keluar malah sekarang tidak diberikan, nanti berakibat kakinya yang bisa keluar, bisa bentuk X ke depannya. Anak-anak bayi kan banyak yang itu balita, duduknya ini memang lebih stabil, cuma kemungkinan X-nya itu ditakutkan sekarang. Tapi sih bukan itu sebenarnya, tapi karena dia lebih elastis, bisa nanti kalau lama-kelamaan gitu juga kita jadi X juga nanti. Kan gini, jadi kita jalan ke depan. Nah ini permasalahan kita jaga, kan diluruskan kita itu dijaga. Pembakaran lemak, bukan kolesterol. Tadi sudah bakar-bakar kita banyak, mau dibakar lagi? Mau bakar lagi? Lemak perut bawah itu udah bakar tadi berapa kali? Mau dibakar lagi? Boleh, silakan, ayo 30 kali lagi. Ayo perut bawah 30 kali, naik turun. Angkat badannya lagi. Angkat badannya dulu. Ya stop, naik turun 30 kali hitung. 1, 2, itu pembakaran perut bawah. Ya lemak perut kita bakar. Nah, kalau kita bakar lemak ada lebih di paha, ya kita pakai squat, kita pakai lunges. Ini penguatan juga hamstring sama paha depan dan paha belakang, hamstring dan quadricep. Kalau kita ngelatih tadi pagi semua sih sudah senam. Kini kita latih betis kita. Tapi karena terlalu lama ibu-ibu kita melatih betisnya dengan high heel, dia pakai yang 12 cm. Ini dia pakai lama, malamnya jadi masalah. Bapaknya harus pijit-pijit karena dia pegel. Penggunaan berlebihan, overuse. Nah dia yang terlatih cuma sakit karena berlebihan. Oke, apa yang bisa lagi yang kurang dari reposisi, yang mana belum kayaknya, yang pernah melihat video kerotak-kerotak, hampir sudah bisa ya semua. Ada yang belum? Jangan, itu sudah yang stretching itu leher semua, itu udah lengkap. Udah lebih panjang daripada yang bunyi. Ngapain lagi yang kita mau sensasi? Ada. Ada di YouTube, ada. Ada permasalahan bisa dikondisikan? Yang lain silakan. Ya tadi kan diringankan, sekarang berat lagi. Ya nanti siapa temannya, silakan kerjakan. Tangan dilipat. Tangan lipat bawah, belakang dulu, belakang. Yang bawah dulu, yes. Buka kacamatanya biar enggak. Tahan dengan bawah, miring, yes. Terus stop. Ini ya, ingat kita jangan sembarang lepas orang. Posisikan tangannya dia dengan baik di pas samping, baru kita ikut. Ini kan ke samping. Ini lehernya kaku sekali ini. Nggak bisa keluar lagi. Nah, ini baru tahan sana, baru biar maksimal dia, tinggal kita nambah lagi 2-3 cm ke samping, tahan 10-15 hitungan. Langsung 45-nya, langsung sekali 45. Lurus. Pak dari depan, ambil belakang, terus tunduk, Pak tunduk. Dibantu sekarang. Tahan.
Hitungan 10 sampai 5 atau 15 hitungan. Lepas. Jadi dia maksimal sendiri orangnya, sudah kita membantu lagi menguatkan lagi 2-3 cm. Terasa ketarik memang agak sakit, cuman necknya tendonnya lebih elastis. Ya, yang samping belum. Posisikan, lihat tangan atasnya, benar nak dari samping. Right, betul. Tahan, miringkan keras. Yes, good. Empat lima dulu, kepalanya posisikan di 45. Kemiring, turun, tunduk. Tunduk, ya tahan. Oke, good. Nah, itu poin. Ketimbang krak. Nah, gampang sih itu. Itu mainan saya untuk sensasi aja biar kita diakui, wah dia pinter loh ini. Itu padahal ya udah sensasi aja, tapi kasihan yang niru-niru kalau enggak memang biasa melakukan itu bisa banyak terjadi kecelakaan. Banyak kecelakaan. Nah, twist sekarang yang tadi itu kayak twist yang ini semua, kan mengerti istilah. Nah, ini Bapak tadi kan kita masukkan ke gini. Tahan. Masuk aja, jangan usah dipegang, naikkan lagi sekarang. Putar sekarang. Terus, ini udah masuk ke pinggang. Udah masuk ya. Yang nge-twist, lurus, luruskan dulu. Terus putar, masuk. Nggak usah megang, ayo lurus, putar, terus. 135 derajat, leher. Nah, ambil sana. Ini nge-twist sudah langsung sama kita. Bisa. Tegakkan ini. Ini tegak dulu. Kunci dulu. Ya. Nggak usah dipegang, udah terus. Nggak boleh. Pokoknya mutar di sini. Ayo kakinya biar tegak, please. Ini kakinya Nah, ini kakinya, lihat. Bisa enggak? Ini kondisi kita harus. Nah, ini tak didorong situ, ini. Balik. Ya. Naikin lurus. Bisa, saya sendiri kan. Ini dorong kaki, ya dorong sana, itu sana Pak. Kepala ikut sana, badan, pundak sana, dorong. Semua sendiri bisa kan? Kenapa ini? Kuda-kudaan. Kok mainnya dari tadi? Ini luruskan, naik terus. Yes. Masuk, terus. Udah. Tinggal tarik sana aja. Ini nekan kalau sendiri, enggak usah dibantu. Ini tekan, nih bawa pinggang bawa ke sana. Bawa sana. Putar, ini nekan sini. Tekan nih. Itu ke sana. Baunya, udah. Sendiri udah bisa kita melakukan itu twistnya. Itu salah satu juga ngecek kita adanya permasalahan di pinggang. Mau low back pain, kalau orang kena piriformis, tidak mampu dia melakukan twist ini. Tidak bisa lakukan ini. Udah tadi ngecek piriformis, yang tidak bisa 90. Dia pasti gini tadi, berapa teman kita ada kan tidak mampu. Nah, kita ketahuan sana. Dia tidak bisa langsung. Jadi posisi kita maksimal kita bisa tahu. Kalau tidak bisa gini berarti ada sesuatu di otot-otot kita. Itu harus kita sadari.
Nggak usah terlalu keras ya, nanti kalau keras bisa ini ya, besok nggak bisa jalan nanti. Iya. Ada yang lain bisa dikondisikan? Banyak sih latihan kita mau meregangkan ada. Tapi yang tadi itu udah cukup ya. Dari cobra, baby pose, co pose, atau cat pose-nya, udah itu breath-nya, squat sama lunge sudah untuk penguatan. Semua penguatan itu, penguatan kaki, penguatan punggung, penguatan perut. Yang penting adalah penguatan otot pinggang dan otot perut bawah. Sangat penting itu. Yang itu harus rutin terus terang perlu 5 kali sehari. Cuman 15 repetisi 3 set. Berarti 45 hitungan kita tiap sekali itu kalau kali 3 berarti kalau 90 detik kali 3 270 detik kita melatih sehari. 270 detik berarti sekian menit. Ya kan? 270 4,5 sampai 5. 4,5 menit. Kurang lebih sekian. Mau enggak kita berubah untuk menguatkan itu? Kalau enggak Anda kondor ke depannya, kalau enggak itu dilakukan kedua, lemak yang lebih tidak akan terbakar. Karena simpanan lemak ini ada di perut laki-laki, pertama di perut. Maka sekarang di ini ada sensi di Indonesia bahwa ketika celananya mencapai 34, tanda tanya. Nah, 34 tanda tanya loh. 42. 34 sekarang menjadi tanda tanya, berarti ada over. Itu sekarang. Nah, maka dijaga itu sekarang, perutnya itu dijaga. Kenapa ini pinggang juga kita jadi masalah, sering kita banyakkan melihat low back pain sama yang ngeri-ngeri sedap itu saraf kejepit. Kalau orang mendengar saraf kejepit udah bingung terhadap biaya. Biaya yang dipikirkan 150 sampai 200 yang membingungkan kita. Padahal kita karena kelalaian kita memelihara diri kita. Itu permasalahan yang kita hadapi. Mungkin ada yang lain yang bisa perlu jangan tidur, naikkan angkat, ya. Nah. Stop, naik, iya. Ayo mulai. Boleh dilatih itu. Santai aja, ini di dada. Pelan-pelan santai, sesantai-santainya. Sebaiknya sebelum makan. 15 repetisi 3 set. 15 repetisi, 15 hitungan, 3 set. Itu 15 di perut, 3 set di perut, 3 set di punggung. Kalau melatih cuma 2 aja. Punggung sama perut. Kan itu masalahnya. Sit up. Ini tekuk 2. Perhatikan jangan sampai nekan tulang ekor. Padahal kita selalu duduk aja di kursi udah bisa begini. Ketahuannya ketika keringat ngucur. Ingat perut nak main. Yang main otot pinggang kita. Otot pinggangnya naik turun. Nanti perut agak melengkung ke atas loh, agak naik perutnya, agak naik, nah jadi pinggangnya kerja. Itu membedakan kita memposisikan biar punggung otot pinggangnya kita bekerja. Kita latih satu persatu bagian ototnya, latih otot
paha depan sama belakang, latih betis, semua ada masing-masing, semua ada caranya. Spesifik dilatih itu jangan secara global. Tapi senam yang tadi 1, 2, 3, 4 itu hampir merata kena semua. Kecuali perut sama punggung. Kalau putaran apa tuh selesai semua. Betis kena, cuma tidak maksimal. Yang kalau kita ikutin paru-paru, ginjal, limpa, dan sebagainya semua kena juga di lanji sada di sana. Nah itulah kekuatan ini. Nah kuncinya adalah di mana otot-otot mayor kita itu digerakkan. Di sana ada sumbatan-sumbatan yang itu harus lebih dikuatkan. Bisa ada sekarang masalah? Apa yang perlu ditambahkan sekarang? Semua tidak ada permasalahan bawa ini ya, bawa apa rasa kenyerian di diri kita ada enggak? Ya tadi tidak diselesaikan. Please silakan dijawab. Ayo yang tahu. Itu kebas di kaki. Nah, di teknisnya. Kita kan sudah ini tadi. Loh, tadi melakukan apa waktu di table 3 tadi? Loh, kan ototnya semua dulu ini, berarti semua total. Iya, semua otot ini, kecuali kena di pinggang, baru kita main di sana. Kalau enggak di pinggang, di bawah. Ketika tadi saya begini tuh, kalau di sini malah apa namanya terasa tebal. Ya sakit sekarang itu tegang sekarang beban baru. Sebelah aja sini juga. Beban baru itu capek pegel. Sejak lama seperti itu terus kalau berdiri lama ini yang terasa. Iya, tadi udah dirilis. Sekarang muncul lagi. Ketika lama begitu kalau udah nggak ada. Enggak, tadi waktu di table 3, kan di table 3 tadi. Ya Betul, diselesaikan enggak di table 3 tadi? Diurut enggak? Enggak diurut apa enggak level 3? diurut ketika kelamaan itu muncul itu kalau nggak lama nggak terasa apa. Muncul diurut malah muncul. Lama masa dalam nggak bukan karena urut. Posisi lama begitu tuh kalau berdiri misalkan atau lagi duduk lama di sini muncul kebasnya. Ya. Nah, sekarang muncul lagi. Kalau bergerak-gerak enggak, tapi kalau diam Sekarang muncul lagi enggak? enggak, yang bergerak-gerak sekarang enggak. Ya memang udah selesaikan dari tadi ototnya. Kok pernah? Itu lagi diam aja kalau munculnya, kalau lagi digerak enggak. Enggak, kan sudah dirilis tadi. Sudah diobati. Enggak ada, itu dia muncul jadi ketika diam lama. Ada lagi dirilis. Lo tadi enggak ada diurut kakinya. Udah. Udah sembuh Pak, kecuali besok ada lagi. Munculnya itu ketika diam. Besok kan belum kan, udah muncul atau belum? Maksudnya sekarang sih lagi gerak-gerak enggak. Nah itu kan penyakit yang lama, setelah diurut itu udah sembuh. Upama besok muncul lagi berarti diurut lagi. Karena yang penyakit yang kemarin-kemarin udah diselesaikan tadi. Nah sekarang muncul lagi apa belum? Belum kan? Ya, tidak diam toh. Ya ntar jelas. Setelah diam besoknya diurut aja lagi. Tanggung jawab nanti table 3 itu teman-temannya dan menyelesaikan masalahnya. Bapak diam, bilang sama temennya, sakit lagi biar diurut lagi. Pak, tadi Pak nak melakukan keluhan tadi semua udah yang ribet-ribet sudah selesaikan sudah selesai semua. Ya, cuma nanti kalau saya Enggak, tadi Bapak nanya ini masalah padahal sudah selesai semua kan, maka kita 0, 0. Sekarang Bapak melakukan keluhan padahal tidak ada terjadi. tadi selesai itu bukan selesai ini itu tadi masih ketika diam lama tetap aja ada, tapi ketika sudah bergerak hilang. Ya, Iya maksudnya itu kejadiannya kan udah lama. Sebabnya itu yang nah, Bapak kan sakit udah lalu begitu
bapak kesini dikerjain sama teman-teman udah sembuh. Ya, justru itu. Nggak sembuh. Ketika Nggak. kerjain lama duduk begini, muncul tadinya enggak, gitu. Enggak maksud saya. Bapak kan punya keluhan. Kalau diam sakit. Begitu bapak di sini di meja 2 tadi. Meja 3. Meja 3 udah disembuhin sama teman-teman. Enggak, justru munculnya waktu kita diam lagi diam diurut di sini diurut. Oh, itu muncul. Ah, Muncul. Tadinya enggak, kan? Iya. Berarti nambah penyakit. Namanya. Itu ada penyebab dari awal. Gitu. Iya. Berarti belum sembuh. Nah, itu karena itu penyebabnya biar lama aja. Gimana yang beda kalau gitu? Jangan diam. Jangan diam. Ya gerak aja pakai ini aja. Nah, Enggak sip. mungkin sembuh menurut bapak. Ya, belum dicoba lagi setelah sekarang. Nanti kan kalau lagi sholat lama ada terasa. Gerak. Soalnya menurut kita itu udah sembuh karena udah di treatment Karena itu gitu. bukan pegal tapi kesemutan. Nah, bagaimana nyembuhnya kalau gitu? Semuanya hilang. Jadi mesti Iya. Udah bisa ngerti permasalahannya, yaitu pemahaman terhadap udah dirilis tidak merasakan kesembuhan. Itu padahal rilis itu yang penting siapapun itu. Kalau masih ada satu gejala yang muncul, simptom-simptom daripada saraf sensorik kita, itu ada permasalahan di dalam anggota tubuh kita. Sensor itulah yang membuat kita bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan nyeri. Apapun bentuknya yang membuat kita tidak nyaman. Kan itu poinnya. Ya kan? Ya karena merasa beliau tidak nyaman waktu ini kan mungkin dianggap belum sembuh, tidak meyakini, tapi selama ini dia duduk tidak ada terjadi gangguan semutan. Berarti semutannya di mana kita belum tahu. Mungkin besok bisa muncul, kita juga tidak tahu. Ya itu permasalahan karena semua yang ada tangannya, ada ceklek, ada ini udah kita selesaikan. Terus ada lagi enggak sudah berarti kan rilis semua apa yang dialami teman kita, ada trigger finger, ada macam-macam tadi, ada tangannya yang ini, ada lengannya yang enggak bisa ditekuk, udah bisa agak masuk. Ya itu pembaruan yang kita lakukan melalui proses rilis otot dan reposisi persendian. Kalau Pak Bungolo mengalami itu, enggak tahu tim Bapak 4 orang apa kerjanya tadi. enggak, yang tadi itu munculnya sebelum berakhir justru muncul. Sekarang saya begini nih, sampai berapa misalkan setengah jam begini, terasa enggak? Kalau tidak terasa berarti ada kesembuhan. Oh enggak. Ya silakan. Ya udah yang lain. Nah itu permasalahannya yang kita ini. Makanya belief sistemnya masih ini. Mungkin ya itu yang bilang sebagai bumper atau mental blocking. Karena tidak berani untuk sembuh. Kita kan dari awal kita dikondisikan biar sembuh. Karena ada mental blocking merasa tidak pernah disembuhkan. Itu psiko. Tidak bisa kita pungkiri kayak begitu jadinya. Maka kita ingin sembuh, percayakan kalau memang benar. Kalau tidak benar, kenapa kita berikan? Tadi kita melakukan ada kebenaran tidak yang kita harapkan? Melakukan aktivitas tadi, merilis otot, mereposisi sendi, ada kebenaran tidak yang kita dapatkan? Ada. Ya kan kita inginkan yang benar kan? Dan realnya kita ketahui dari yang tidak nyaman menjadi nyaman, suatu ini yang kita inginkan kan, semua begitu tadi. Right kayak itu kan. Dari siapa yang tidak nyaman tadi yang yang sebelum ada rilis otot sama reposisi sendi. Kan tadi berapa yang kita tangani di sana kerapat-kerapat itu? Siapa tadi? Yang dari tidak nyaman menjadi agak nyaman. Itu kuping. Mendingan. Ya. Itu kan dari rasa tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Kan itu yang kita dapatkan. Iya. Hampir rata-rata di sana Pak Eka. Apa misal tangan? Selesai kan? Nah, dari rasa tidak nyaman menjadi nyaman dia. Kita datang untuk itu. Tekuan tangan. Dari yang cedera, dari yang segini menjadi segini. Berubah enggak?
Iya, tadi segini bisa gede, sekarang gini, nanti tambah besar itu. Iya, suah keluarnya. Nah, lo. Nah, itu loh masalah yang di sini. Saya percaya, tapi yang muncul itu awalnya tidak ada. Nah sekarang saya sengaja di setengah jam begini muncul tidak. Kalau tidak muncul berarti ada. Itu salah konstruksi, Pak. Kan kalau saya misalkan Itu salah konstruksi. ya, kalau Itu salah konstruksi. berarti kalau saya nyuci harus begini. No. Lutut Anda di atas, di depan daripada Ibu jari Anda. Maksudnya saya nyuci begini ya. Lutut Anda di depan jari kaki Anda. Enggak boleh. Ya itu dah merusak tempurung kaki Anda. Kebiasaan bapak yang salah memungkinkan Bisa menjadi jadi saya nggak tahu toh. ya, Kalau saya Loh, sekarang tahu kan? ya, Kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan kalau tahu? sekarang kan sudah biarkan. Tadi. Gini, sekarang saya sholat begini, Iya. begini, lama terasa. Nah ini kan posisi. Nah, tadi posisi jongkoknya itu. Ya itu kan tadi saya belum paham kan. Nah, Nah sekarang kalau begini, ya. lama nih kalau terasa itu kan posisi tetap. Iya, ya. Nah di situ kelamaan. Kalau sekarang setelah dipijit nggak muncul lagi, itu namanya efeknya terasa. Iya. Gitu. Mm. Oke, itu aja. Saya pikir bukan menentang apa yang ada. Nggak, mental blocking di diri Anda kondisinya jadi gitu kelihatan. Ya, karena Semua teman-teman kok begitu jadinya gitu. munculnya itu bukan karena sebelumnya, justru ketika Di waktu rilis. selama itu. Iya. Posisi lama itu baru terasa. Nah, jadi bukan menolak apa yang ada, tapi muncul baru itu. Yang biasa muncul ketika lama. Nggak muncul. Nah, gitu. Nah, itu bukan blocking pikiran saya nggak nerima. Nah, itu ya. Mohon maaf bro, gitu. Nggak, karena semua merasa kayaknya tadi ada bertentangan nggak tadi secara ininya. Nggak, kita bukan berargumen nggak, karena kondisi Pak ini kok nggak pernah disembuhkan, merasa disakiti kan itu jadinya sampai ini ngotot ini. Pak itu datang sudah disembuhkan karena ini Pak ini ngotot. Tanya yang pijit. Nah ini yang tadi Mardialo. Jangan bilang saya. enggak ada yang pijit, tapi secara logika Ah. bapak tadinya merasa ada keluhan setelah Enggak, sebelumnya bukan ada keluhan. Ini kelamaan ada kebas gitu aja masalahnya, bukan masalah. oh berarti saya salah mengerti Pak. Bukan, Ah. bukan. Jalan bukan jalan pijat. Ya udah. Udah enggak, udah. Apa yang bisa kita lakukan yang lain? Nah, ini tadi sudah pelatihan, sudah memang kita disuruh untuk tadi sama pesan dari Pak Bayu, tolong nanti untuk pelatihan ini. Pelangnya kurang naik ininya. Ini segitiganya dikecilin, pantatnya naikin lagi. Nah, datar. Turun mencukup. Turun lagi dikit. Kurang. Ya, stop. Tahan. Ya. Set. Ya. Untuk menghindari rawan tulang ekor. Ya makanya ininya tulang bokongnya itu ditempel. Jangan ya tulang bokongnya hati udah itu baru kita mainkan. Jangan asal ini aja. Bedakan. Ah. Turunin lagi badannya lagi dikit. Naik turun dari paha. Jangan tuh, ya pahanya mainkan. Di otot perut. Paha, jangan ngayuh sepeda. Yang penting bebannya ada di perut bawah. Ya untuk sementara silakan naiknya jangan, karena tumpuannya ada di. Jangan sepeda, gayung ini. Sama untuk pinggang, total, dada, turun. Nah, turun ini turun. Oh, memang enggak pelang. Enggak melakukan pelang apa melakukan? Melakukan pelang enggak itu? Tapi melengkung dia. Dari ini punggung melurus sama ini kayak pelang ya. Kayak papan harusnya kita, bridge juga kayak jembatan. Nah, itu yang harus diperhatikan, lutut jangan ditekuk lurus. Jangan cari nyamannya, bisa lama tidak.
konturnya benar, baru. Nah. Yes. Jadi gini Pak, mau tanya ini. Jadi kan kadang itu kita punya ini cuma ikut lah ya. Jadi kalau ini belikatnya itu selesai itu kira-kira apa penyebabnya? Kalau belikatnya aja. Belikat. Ini pegel dia kalau malam. Ya pengaruh itu ada masalah. Belikatnya aja. Ya, karena berhubungan semua. 6 otot itu berhubungan. Sekarang kan enggak. Itu saya. Ya sama. Sama ya. Sama. Belikatnya aja. Ya. Coba lihat ininya apa? Ketebalan otot yang ada di bahunya. Di bahunya biasa tapi rasanya belikat padahal bahu. Tebal ininya, kiri kanan. Udah itu kena migrain belum? Oke, jangan kadang-kadang berarti udah mulai ada gejala. Udah ada gejala. Ya. Gejala di belakang itu sering membuat itu stres apa bisa membuat itu. Ya. Ketimbang belikat sama ini hampir mirip loh. Hampir ini kena ini bahu sama belikat hampir ini. Sesuai sama perbuatan itu Pak. Pundak sama belikat hampir mirip dia kena. Ya. Dari lama-kelamaan kena ini naik ke kepala. Biasa sering terjadi tak lihat. Migrain dari apa? Oh ternyata dari sini. Maka yang paling gampang tuh stretching itu jadi ke samping 45 derajat turun. Itu stretching yang paling gampang. Ini kan kita mau jadi meses semua yang kami. Nggih. Apakah ada tips dan trik biar napas panjang atau tangannya dia lebih kencang gitu? Strategi. Satu, tangan jangan biasakan 45 derajat tangannya nih, jempolnya sama yang ini. Sama kita ngambil, kita dorong pakai bahu. Jangan tangannya main. Pakai bahu dorong. Nah, tempel di lengan orang, dorong. Bahu yang kita mainkan, jangan jari tangan kita ini. Kedua, kalau bisa latih juga ini masih strategi saya, menguatkan otot jempol saya, kita pakai karet aja saya pakai double 2 kita mainkan gini. Nggak ada ngepek itu. Ini kita pakai, ini pasti karet-karet gelang itu loh, karet yang sini kita taruh sini, ini kita mainkan. Ya, melatih otot padahal ujung otot kita latih. Ini nggak ada ujung otot kan ada di sini, 2 lagi ujungnya. Kan untuk ibu jari kan ada 2 tendonnya. Nah itu kita latih. Menguatkan di sini aja. Nanti tapi tetap kita untuk strategi untuk melakukan aplikasinya kita tetap sudutnya ini pakai. Jangan begini. Kalau ini kita ketarik, trigger kita bisa tremor. Kelamaan tangan kita kayak gini kayak nggih. Tapi ini datar ya, ingat, jangan diluncipkan. Karena kebiasaan saya maka kelihatan datar jempol saya karena kebiasaan saya megang ini. Kalau orang baru pasti cerlak gini, ininya yang muncul. Ditekan sama ini kan lebarnya enggak sekecil. Kalau otot begitu lebarnya di punggung sana sampean itu yang besar gitu lama ngabisinnya. Kalau ini kan makin lebarnya. Boros tenaga. Kalau ini lebih efisien kita. Nah, ini suatu membedakan ini. Wah, udah langsung masuk pundi-pundi terus ini. Udah dihitung loh. Kosnya di Samarinda nanti berapa sepasien per hari itu. Ya bagus tadi. Nah di sanalah fungsi-fungsi. Padahal ototnya enggak seberapa loh. Cita-citanya gratis aja masasnya deh Pak. Gratis aja. Enggak, Pak, pas anggota amal paling besar katanya dia. Biar ngalahin juragan yang ini 99 masa kalah sama juragan 99 gitu. Jadi apakah ada ini senam yang untuk melatih menghindari cedera bahu? Enggak. Menguatkan otot semua. Enggak ada senamnya, enggak ada menguatkan otot bahu. Merehab bahu ada. Merehabnya ada. Merehabnya bahu biasa berhubungan dengan kekuatan tangan bicep, tricep sama ini. Jadi salah satu tadi semua gerakan bahu yang banyak kan.
Ini kan gerakan di sendi peluru kita tadi. Yang 2 juga sama. Kan semua gini yang 2. Yang 3 sama juga bahu sama dada. Semua gerakan itu semua ke arah memang lengan kita. Cuma ini kan belum ada beban. Kalau kita melatih lebih harus ada bebannya. 5 kilo kita pakai. Ya, 5 kilo kita pakai naik turun. Waktu naik cepat, waktu turun pelan. Isi damel 5 kilo, damel 5 kilo turun. 5 kilo jangan beli damel, ambil ini bimoli 1, bimoli drikenya isi air curah-curah udah. Oh 20, 19. Limindra 15 belum, 5 kilo aja udah cukup, udah berat. Nah itu gampangnya sekarang. Kalau yang aqua besar yang 1,5 liter buat bicep dulu latihan awal, tapi bicep harus kita latihan 4-5 kilo. Kita rasa cukup 10 sampai 15 repetisi. Belum masih 5 belum, enggak apa 5 cukup. Jangan dipaksa untuk nempuh itu. Nah, kita paksa untuk itu baru kita tahu kekuatan otot kita. Kalau sampai 25 kita nyaman, harus bebannya ditambahkan biar nanti 10 aja, 15 sudah cukup. Jangan, bukan kelamaan kita baik, tidak. Kekuatan otot kita bukan gitu, makin berat yang bisa ditampung dalam waktu yang repetisi 10 sampai 15 itu sudah cukup secara ininya. Ibarat angkat besi seberapa detik sih? Nggak sampai menitan mereka melakukan untuk menahan bobot besi. Dia cuma sekian aja nahan, udah lepas. Ini kita sama juga, itu udah lama kita secara ininya. Nanti prosesnya. Ada. Ya. Semua sama. Pokoknya dia bergerak, dia memerlukan energi itu adalah lemak itu terbakar, nanti bakaran memerlukan gerakan menyisakan residu harus kebuang melalui ginjal. Nanti residu ini tolong disepot dengan air biar dia di ureternya kencingnya lancar, kalau enggak nanti menjadi timbunan di sana jadi plak. Kan gampang gitu kan. Makanya habis aktivitas itu fisik, tolong airnya dicukupi kembali. Kan tadi sudah habis kita senam, tolong please minum yang banyak, nanti takutnya dehidrasi. Nah itu akibatnya. Tergantung pengeluaran kita nanti, berat ringannya dari aktivitas kita. Tapi kan udah ada takarannya, dari 30 mili per kilogram berat badan per hari. Kalau aktivitas kurang lebih berapa persen menambahnya dia? 20%. Jadi sekian harus kita sediakan. Kalau 20% nanti air urin kita panas dan kuning, berarti kita kurang 20% itu. Nah, berarti kita tahu aktivitas kita selama 1 jam di lapangan memerlukan sekian. Nah ini perlu bagi teman-teman yang sudah kena ginjal. Kalau kena ginjal berapa liter air yang dikeluarkan harus cepat dimasukkan sekian. Itu yang sudah kena, maka dia benar-benar tertera. Air kencing aja dihitung. Saya keluar sekian mililiter, dia harus cepat masukin. Kalau enggak dia kekosongan, ginjalnya bermasalah. Nah itu bedanya nanti. Mumpung kita belum ada sampai terjadi di sana, mari kita rawat ginjal kita. Rawat ginjal kita. Kan melalui cuma seledri sama kenikir kita. Sebagai diureter. Merangsang untuk kita bisa buang air kecil. Saya aja sebenarnya minum kenikir sama seledri kenikir sama ini malam-malam terus boros saja. Udah masuk aja ke buang air kecil. Nggak ada masalah, kenapa takut kan itu buang air kecil, ketimbang kita sakit lebih jauh. Nah, ada yang bisa yang lain? Nggih, silakan. Kalau bicara tremor tadi kan biasanya sumbernya itu dari kelenjar tiroid ya kalau nggak salah.
ada dari hubungan ke sana, enggak semuanya. Ngomongin tiroid juga kan biasanya penyakit yang paling terkenal tuh Parkinson ya. Itu kira-kira ada terapinya nggak untuk penyakit Parkinson seperti itu? Ada. Tapi tiroid enggak ada hubungannya sama Parkinson. Oh nggak ada hubungannya. Tiroid kan ini cakra di leher kita. Kelenjar untuk menghasilkan ini hormonal. Tapi Parkinson kan biasanya juga orang-orangnya tremor. Imunitasnya yang ini. Karena Parkinson kan diakibatkan selama ini karena terjadi benturan-benturan dalam kepalanya. Yang salah satu contoh kan Muhammad Ali sebagai atlet tinju. Yang selama dia melakukan aktivitas hidupnya di dunia ring, semua pukulan ada di sana, maka dia satu kena tinju. Dengan tremor dia melakukan operasi pada saat itu. Tremor bisa dikondisikan ketika imun kita bagus. Tidak terjadi. Kalau tiroid tidak sampai ke hubungannya ke Parkinson. Belum tidak ada kontaknya. Nah, siapa yang mendalami 7 cakra dalam tubuh kita? Nah, di sana ada itu tiroid, cakra leher. Itu cakra penghubung antara badan kita ke otak kita. Tapi kalau Parkinsonnya sendiri biasanya diobatinya tuh terapinya seperti apa, Pak? Sebisa kita cuman bisa ini sampai sejauh ini belum bisa diobati. Cuman dengan operasi apa kita tidak tahu otaknya Muhammad Ali. Nah itu jauh sekali sih pertanyaan siapa yang udah kena Parkinson. Kebetulan saya menangani itu kemarin. Tapi belum sampai tremor. Belum sampai tremor. Beliau mantan kepala BRI di UK. Tapi karena harmonisasi keluarga tidak memungkinkan, maka tidak berkelanjutan. Di sana dia seperti tidak bisa menentukan sistem informasi, menyampaikan informasinya dengan sesuai dengan ininya. Jeda-jeda yang ada. Dia itu terlalu cepat. Maka kelihatan dia kalau geraknya itu mono. Dia geraknya pasti satu ini kayak ragu-ragu. Kiri, terus kiri, jadi dia tidak bisa melangkah. Betulnya kiri ditahan kanan, tapi kirinya belum melangkah, dia otak ini udah ada info kanan. Jadi tidak jadi, maka ragu-ragu untuk melakukan satu tindakan ragu-ragu. Kehilangan daripada kontrol. Lebih main di emosionalnya dia, di logikanya tidak main. Kebetulan saya ngerawat itu dengan kesadaran, coba ikuti arah apa yang didengar. Mulai dari kita dengan filosofi itulah Tai Chi itu kita pakai. Dengan pikiran yang benar akan menghasilkan energi yang positif dan menjadi penyemangat. Nah di sana kita mulai ucapkan, apapun yang didengar itu dilakukan, jangan perintah yang lain. Mulai ya indrianya yang bermain. Satu langkah kiri. Dia pun ucap kiri. Kiri aja melangkah. Kanan aja melangkah. Berarti dia sesuai dengan ucapan dan ini langkahnya dia. Kiri, kanan, jangan sampai emosional jalan. Kita juga sering melakukan hal-hal yang lebih dominan emosional. Siapa bawa kendaraan ke sini? Bawa kendaraan dari mana Pak Kris? No, bukan kendaraan itu yang dari darat Jawa aja dulu. Dari mana? Enggak, yang sekarang saat ini. Yang dekat-dekat sini siapa? Banyuwangi sampai sini. Waktu sana starter motor. Saya ingin kemana? Kan itu tadi ini. Saya ingin ke Gadok Sumber Waras. Oke. Pada saat dia start di sana, saya ingin ke Gadok Sumber Waras. Dalam laju motornya pernah enggak Pak siapa?
Pak Sukirman. Tahu tidak di mana Alfamart yang dilewati? Loh, udah ujung-ujung udah tahu di Gadok Sumber Waras. Iya, selama perjalanan ini benar tidak diperhatikan apa-apa. Fokus ke depan, enggak pernah kiri kanan. Siapa yang mau fokuskan ke depan kan Gadok Sumber Waras. Kalau kita perhatikan kan semua tahu. Karena kita dengan emosional ini pun tak tergambar dengan baik. Ya waktu kita ambil kunci tak hidup tak saya ke Gadok Road, udah kiri kanan kiri karena kita mengetahui. Itulah di saat itulah emosionalnya dominan jalan, bukan pikirannya. Kalau pikirannya jalan pasti ada memorinya. Ya kan, kalau pikiran jalan ada memorinya. Kalau emosional jalan tidak bermemori. Coba sesuatu dipikirkan sekarang, nanti ada usaha tadi ngelamun menghayal ini, saya menghayal ini kan itu nanti. Kan pikiran yang jalan. Apa yang kita hayalkan, masa yang akan datang yang tidak ketahui adalah hayalan. Masa yang lalu adalah lamunan. Ketika kita memikirkan hayalan, tergambar, oh tadi besok kita ingat, oh kemarin saya menghayal ini lo dapat mau ke bank ke sana untuk buka kredit, untuk dapat kredit. Kan sudah ada ininya, ada memori. Coba emosi ada memorinya. Dari perjalanan, nah itulah bedanya. Titik ke titik punya pikiran, sedalam panjang itu tidak ada memorinya. Itulah emosional. Emosi yang lebih jalan. Tapi ada yang muncul karena kita sudah tahu. Yang belum tahu pun arah juga sama. Dari Surabaya ke Banyuwangi. Oh saya di sini. Saya tahu, oh sampai di Pasuruan sekian kilo. Udah sampai lagi berapa kilo Banyuwangi ya. Dalam perjalanan tidak pernah ada pikiran apapun. Tapi Pasuruannya dia tahu. Karena dia pikirkan saya di Pasuruan. Itu bedanya pikiran dan emosi dari ini kita, materi. Nah, di emosional dan spiritual itu, maka emosional yang jalan, yang spiritual beda ini. Sosial ininya. Nah, di sana beda-bedanya kita ada pengetahuannya sebenarnya. Kalau kita terus berpikir dalam perjalanan bisa banyak nubruk banyak tempat. Setiap kita lihat, oh ini motor kita jalan di sini, motor di depan bisa nabrak kita atau kita nabrak motor depan. Kan itu bedakan kalau kita mikirkan semua. Nah itu yang bedanya. Ada lagi, ayo yang pergi siap. Yes. Nah, hampir 1,5 jam. Sekalian sama ini all body ya. All body hampir 1,5 sampai 1,5 jam. Per pasien satu lokasi 3 sampai 5 menit. Speed kita per ini 3 sampai 5 menit. Speed. Kalau tidak ada cepat, oh ini kosong ada masalah baru cepat kita lakukan. Kalau kosong tekan 3-5 kali udah, tapi pasien kita pasti tidak nyaman. Kenapa tidak disentuh? Kan itu permasalahan secara ini. Nah ini yang kita ngatasi itu sulit. Biar agak mirip kita usahakan biar sama. Kan itu. Kalau bisa diselesaikan dalam waktu 3 sampai 5 menit. Kalau sampai berlebih sampai 8 menit sudah harus diselesaikan. Kalau enggak traumatik banyak yang terjadi ke teman-teman kita itu. Kata ambil ini nanti ototnya udah pasti melawan. Nah itu permasalahannya. Kalau memang ada polisi tidur tadi harus cepat dia kerjakan biar selesai. Udah lembek itu aja udah cepat, udah tahu udah selesai kita. Udah ambil yang lain boleh. Nanti kembali ke yang itu udah tidak sakit lagi. Karena kita tahu udah kita selesaikan. Itu membedakan kita cepat mandaknya, ini sudah selesai, udah yang lain garap. Udah itu balik, oh hilang sakitnya ya. Oh iya. Kan udah mendapatkan ini, berarti kita mendapatkan poin di sana sudah.
value bahwa kita udah menyelesaikan prosesnya. Nah itu biasanya. Kalau yang banyak masalah, all body itu kalau enggak ada masalah disuruh sport massage nyaman aja, jangan tekanan, enggak usah keras. Tadi kalau sport tadi kan enggak keras semua, enggak suruh untuk ini. Ya kayak itu aja, itu sport massage, sport biasa, sport enak-enak. Asal itu otot itu dicari terus, selus selama 3 menit udah nyaman. Ketiduran sudah semuanya, pasiennya. Ya iya karena enak. Tidur udah pasti setengah main udah pasti tidur. Baru dia 25 menit dari sejam aktivitas dia udah tidur kok. Karena merasa dielus-elus, ada nemenin, udah pasti tidur. Kalau cara saya ya udah enggak, karena menahan rasa sakit, karena dari memang ada masalah. Kalau ada masalah begitu, kalau enggak ada masalah kenapa orang disakiti kan? Itu permasalahan. Oke, ada ini yang lain. Nggih, siap. Nah, kan ada massage itu nanti. Cekatan bat pakai dari yang terdalam, tekan, massage dari pernah lihat tengkorakan di ininya. Tulang yang paling di ini itu paling depan, kalau ini mata sebelah kiri, kan gini. Kita goyang sampai ke luar. 3 kali. Pelan aja, tak terus kayak ngobras, kayak mesin. Jangan terlalu cepat, obras saja, pelan. Perubahannya bila perlu setengah mili. Pakai cotton bud. Yang di dalam itu, bawah mata. Pakai cotton bud. Ditambah nanti serabut waluh untuk mata. Karena dia nutrisi untuk mata. Silakan kalau punya banyak. Dikukus. Nah, ada kan waluh besar. Waluh yang kuning, yang oranye itu. Yang megang biji-biji waluh, nah itu yang untuk nutrisi. Ya, itu untuk nutrisi, bukan dagingnya, bukan kulitnya. Kelambu, ya itu jaring yang megang bijinya walau di dalam itu kan beberapa jaring itu, yang itu nutrisi untuk mata. Walah, beberapa kali sudah diomongin Bapak Bayu masih aja lali. Nggih. Lipoma, ya. Jangan lipomanya. Hindari. Cari otot yang enggak ada itu lipoma. Tapi biasanya lipoma enggak di otot, di atas otot, pasti di atas tulang. Yes. Enggak bobok. Apa boboknya? Kunyit putih, ati nanas, aloe vera, didaboya sama tepung dibuat bobok, taruh ini biar ngempes. Kalau bisa dia kempes, baru kita bisa ratakan. Jangan main terjang. Lu siap, Sun, udah cukup. Iya, terima kasih. Ada lagi? Ya itu herbal yang apanya? Nggih. Nah, ini ilmu baru ini sebenarnya kita. Siapa tadi yang udah dapat ini? Nah, hilang dia. Peter ya. Oh, keluar. Selain ini kita relaksasi ya ininya semua di leher. Kedua gerahamnya. Nah, ini udah sampai sih ilmunya sampai dibuka geraham. Ada memang begitu enggak kondisi apa siapa?
Oh, ngiri, sayang mertua sama kamu nih sekarang nih. Waduh, enak sekali dapat warisan. Biar disayang. Ah, Tahu aja. loh, nah ini gerahamnya, ini sambungan dari geraham bawah sama mangap. Nah ini kan gini, kita buka, tekan udah, mangap keras, terus mangap keras. Sini satu, ini kita tutup. Tutup. Mangap lagi. Udah itu kita bisa masuk ini tag kedua. Sekarang bikin kacang kedelai, nyanya kedelai, kacang kedelai. Kacang kedelai mentah. Mentah dimatangkan. Oke, digoreng. Digoreng. Kan keras. Iya. Itu kunyah di kiri kanan. Oh, Di kiri atau di kanan telinganya? ada masalahnya. Loh, Saya nggak ngerti kanan kirinya, Pak. tapi benar ada nak begitu. Tapi salah satu. Salah satu. Dari kunyah di mana terjadinya bermasalah, kunyah dengan geraham selama 2 jam. Jadi 2 kunyah terus, dia ngunyah terus kedelai selama 2 jam. Di darah yang memang masalah. Selain ininya dikondisikan. Ini terus diurut. Oke, siap. Oke, terima warisan. Ustaz. Kiriin malah diomelin. Ya kedelai itu ingat kunyah karena dengan gerakan itu mulai mengaktifkan ini. Kita coba ya, itu belum ini cuma dari satu orang yang memberikan testimoni kayak itu. Ketimbang enggak ada usaha yang lain, kalau THT udah enggak bisa lah kalau orang udah dianggap itu beli alat aja sampean, tapi alatnya kredit semua dan mahal. Yang penting kenapa enggak salah suruh ngunyah itu terus enggak berhenti loh. Tadi dari Banyuwangi sampai kemana aja sampai Bondowoso ya. Beda. Kenyalnya langsung. Kalau itu keras, teklek. Itu bedanya. Aktivitas. Udah sepuh giginya udah nggak ada gimana Pak? Nah ini permasalahan dikit. Nah ini permasalahan sedikit bagi untuk ini, mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu. Yang muda juga kedelainya habis 2 kilo. Selalu diganti, Pak Wil. Ditelan, ganti lagi. Ya terus habis enggak. Enggak berhenti. Enggak boleh berhenti geraknya, terus kunyah. Selama 1-2 jam tuh enggak pernah ada absen untuk bergerak. Dengan tekanan, itu kan tekanan semua di geraham. Ya. Jangan sekali blok itu, enggak, 3-5 itu masuk terus ngunyah. Oke. Oke. Untuk pijat refleksi yang ada di kaki itu kan ada titik-titiknya. Ya. Kan biasanya kalau terlalu itu kan pakai apa? Tusuk yang ini itu. Oke. Itu berbahayakah atau Sangat berbahaya. Kita beban kita cuma 5 kilo, kita bebannya itu dikerasin udah 1 titik, jadi luka kita sebenarnya. Korban gitu. Alatnya gini. Ya ini merusak, kecuali kita untuk melebarkan aja. Untuk mematahkan. Tadi kan ada siapa itu yang kita patahkan ininya. Oh nah, mudah-mudahan benar patah atau melengkung ke dalam. Patah atau melengkung ke dalam karena dia sudah berbentuk taji. Cuma itu fungsinya, jangan ditusuk yang lain gitu. Sangat bahaya. Maka kita pakai modal kita kan ini aja. Jempol, sarung, infrared, kalau ada minyak selesai. tapi kalau misalkan pakai tangan Nggih. boleh nggak?
bisa echo pressure. Apa berhasil dengan itu penyakitnya ada di pinggang, kita pakai di telapak kaki. Itu kita memberikan informasi di sana bahwa ada sumbatan. Sumbernya kan ya kita cari. Itu mencegah masalah enggak? Yang sumber itu masalahnya kita cari. Itu kan memberikan kita informasi apa bedanya semutan, ruam-ruam atau ini kebas-kebas, itu kan informasi yang diberikan ke kita bahwa ada permasalahan di lingkungan itu. Maka dicarikan solusi harusnya biar tidak muncul saraf sensorik kita memberikan informasi ini. Kalau kita tanggapi dengan yang negatif, buat masuk steroid, mengurangi rasa nyeri kita, informasi itu hilang. Oh, merasa sembuh, padahal sumbernya tidak nyaman itu ada di dalam. Cuma rasa nyerinya berkurang. Sumbernya masih ada. Padahal waktu saraf sensoriknya memberikan kita gejala itu, imun kita sudah bekerja. Kalau imun kita tidak bekerja, tidak mungkin ada saraf itu jalan. Maka saat imun kita bekerja, saraf itu pasti memberikan sinyal bahwa ada masalah. Ibarat ambulan, udah pemadam kebakaran. Ada kebakaran sana langsung, nah, itu diberikan informasi. Kita pun di masyarakat yang dilewati diberikan ini bahwa ada kebakaran. Pengertian ini yang kita sering tidak mau ngambil jalan pintas. Wah, saya harus matikan dulu, saya matikan biar ini. Padahal dia udah kerja. Simptom itu kita matikan dengan unsteroid, berarti yang ini baru datang lo udah kok ada masalah, balik lagi. Kalau kejadian lagi mereka enggak mau ngikutin lagi. Sampai segitunya. Bagaimana dia tahu? Karena kita butuh unsteroid double kemampuannya untuk ini memadamkan. Nah, menambah maka dosisnya itu yang bertambah. Oke. Ujung-ujungnya kan kelemahan dari ginjal kita adalah karena mengkonsumsi unsteroid. Ujungnya, satu karena diabetes, kedua karena kan 3 poin itu yang itu. Intervensi diabetes sama unsteroid. Ginjal kita melemah, itu menjadi suatu acuan dalam jurnal ilmiah. Nah, di sana lebih baik, maka kita itu gerakan kita naturopati loh. Berproses holistik yang alamiah. Holistik alamiah. Yang holistik itu alamiah itu yang paling kita lakukan. Makanya herbal ini penting sekali dipelajari, bertautan dengan cara mempergunakan. Herbal itu bukan masalah pengobatan itu enggak, semua tanaman yang organik kita anggap masuk karena semua bermanfaat. Maka your food is your medicine, kan semua makananmu adalah obatmu. Makanya di dapur semua itu obat. Karena kenapa obat? Nasi sebagai sumber karbo kita. Tempe sumber protein kita. Sayur mayur sumber serat kita. Dan buah-buahan sumber vitamin kita. Semua obat. Cuma selama ini kita tidak pernah menganggap itu obat. Tidak pernah menganggap itu menyehatkan diri kita. Kita mengabaikan, cuma mengenyangkan perut kita. Betul apa betul? Nah itu permasalahannya, robah mindset sekarang, robah. Mindset kita robah bahwa makanan kita adalah obat buat kita. Semua bermanfaat, ada mineral, vitamin, mineral di sayur mayur, vitamin di buah-buahan, karbo di nasi kita, telur, daging, dan ikan dan sebagainya adalah protein kita. Ya udah semua bentuk-bentuk yang harus kita itu kan. Udah. Saraf gigi masuk ke sana ya menjadi cenut-cenut yang di ini ya.
Nggak, tutup aja pakai, kalau pakai minyak cengkeh kan udah cukup hilang sarapnya udah apa yang lain kan minyak cengkeh aja pakai. Nggih. Minyak cengkeh jangan cengkeh murni ya. Minyak cengkeh itu 1% isinya dalam satu ini minyak itu, bukan cengkeh murni. Cengkeh murni bisa bakar itu nanti. Enggak, memang minyak cengkeh. Di yang sakit di lubang itu, ya. Memang kan obat gigi memang minyak cengkeh. Nggak usah diurus apa-apa lagi, udah celupin aja, kalau enggak dikapas, kalau lubangnya enggak kelihatan, cari bikin kapas ini tipis, masukin dah di lubangnya udah selesai. Kalau ini Pak, alergi kalau kena air keluar air itu apa namanya? Flu, dingin, Itu kena dingin kena debu, ada terapinya enggak? makanan antioksidan. Iya. Makanan yang mengandung antioksidan semua bisa disuplai. Itu poinnya. Biar tidak satu, semua banyak sekali macamnya. Tinggal kita day by day udah tinggal pilih kapan dan ini memakai menu itu. Coba cari di ini ada. Kalau mau organik cari di Farmakope ada semua. Di Farmakope ya makanan yang mengandung antioksidan. Itu ada. Next. Terakhir saya tanya, Iya berkali-kali boleh, jangan terakhir ayo. apabila ada pasien yang stroke dahulu, ya, karena apakah penanganannya juga sama seperti kita tadi atau bagaimana? Sama. Kedua, bila dia asimetris, kita menjadikan dia simetris. Berarti kalau stroke dengan anggota tubuh yang cedera, ada tidak kelumpuhan di dalam tubuhnya? Yang kiri kanan? Yang satu yang kiri katakanlah, Tidak, yang kiri atau kanan yang terjadi sekarang? Atau ini perumpamaan? itu Pak saya itu yang kiri. Yang kiri, oke. Yang kiri, berarti yang putus atau tersumbat adalah yang otak ini sebelah kanan, kepala sebelah kanan. Masuk, dampaknya adalah yang di kiri. Sekarang yang di kiri pasti lemah. Tangan lemah, kaki lemah, kaki twin, tangi twin, dia udah swing enggak? Jalannya. Kan enggak bisa lurus. Sama sekali enggak bisa jalan. Ya. Enggak bisa jalan sebenarnya tapi enggak dilatih. Ya, ini ya biasa penanganan medis sampai dia bisa tersambung, bisa pulang secara medis baru dikembalikan setelah anggota tubuhnya cacat semua. Bisa dilakukan untuk memperlancar peredaran darahnya, kekuatan ototnya sudah turun sekali. Massa ototnya turun. Ini sama semua. Massa sama semua kayak itu. Cuman dengan terlalu keras dulu. Kita cuman memperlancar aliran darahnya untuk membentuk otot-ototnya kembali. Dan ototnya harus dilatih. Berarti yang kuat melatih yang lemah. Nah, ini membantu. Ini yang kuat nempel, tinggal nempel, dorong. Nah, ini mulai tangan, kaki juga nanti sama. Semua dilatih, samakan gerakannya. Dan kalau udah ada kekuatan mungkin bisa jalan pasti. Tetap dia di masa seperti yang kita tadi. Ya, tapi jangan full. Dia bukan cedera, cuma lemah. Kita cuma melancarkan peredaran darah sambil diberi penghangat. Hangat yang bagus kayu putih aja sama minyak ini pakai. PCO baik. Minyak PCO sama kayu putih. Kalau ada kram dibilang apa? Jahe sama PCO. Ya, kalau ada kram-kram pakai jahe sama PCO. Kalau hangat kayu putih sama PCO. Tadi yang ada yang bilang
low back pain di pinggang pakai kayu putih sama PCO juga dibalur penghangatnya. Kalau untuk menghangatkan kayu putih sama PCO. Kalau untuk kram-kram pakai jahenya. Oke. Untuk yang kram, ya kan kemarin udah dibahas sama Pak. Ayo. Ada lagi? Nggak bisa, satu aja Pak. Emang dua-duanya bisa serobot. Loh. Kan sudah tadi. Bagaimana dua-dua kan orang stroke pasti gini. Nah, yang mana yang kena itu kan kelamaan gitu, yang paling yang kena itu karena dia enggak bisa bergerak ini makanya dia gini dia jangan gini kayak gini dua-duanya bingung gitu. Nah, pasal satu aja yang lemah, yang mana lemah dibantu sama yang kuat. Yes. Ya sama tadi. Sama ya tadi itu persis. Nah, masa sudah memperlancar dihangatkan, udah itu kekuatan ototnya dikembalikan. Bisa. Sampai proses sampai dia kembali ke ininya. Sampai ininya tersambung. Tuh, sel-sel tubuh kita sangat luar biasa cerdasnya, dia akan buat jembatan sendiri menghubungkannya kembali, dia akan bisa. Ketika yang lucunya ketika itu terjadi semua kondisi anggota tubuhnya sudah lemah total. Itu yang menyebabkan ini masalah total. Satu dia antropi kecil sekali karena tidak bertumbuh, karena tidak pernah terpelihara dengan baik. Maka selama ininya belum bisa nyambung, pecahnya pembuluh darah atau tersumbatnya, maka dilatih ototnya. Biar suplai asupannya tetap jalan dan ototnya bisa terjaga. Kalau itu sampai tidak dilakukan, maka dia ototnya atrofi duluan salah satu. Ketika ini pulih, ini sudah anggota tubuhnya udah jauh kualitasnya. Biasa stroke pasti akannya ada operasi. Pecahnya pembuluh darah, penyumbatan itu yang keluarkan. Iya, itu melalui medis sudah. Insidental. Iya, enggak main-main itu. Kan di kepala itu. Mau diapain? Pecah dan tersumbatnya pembuluh darah di otak. Bagaimana kita ngambil? Udah impossible, yang lain dilakukan enggak ada lagi. Setelah dia itu pecah, dia ini berarti aktiviti tidak bisa dia lakukan. Berarti anggota tubuh itu tidak bisa digerakkan. Saraf motoriknya separuh mati. Dia tidak bisa bergerak, makanya dia tidak bisa mendapat asupan. Karena tidak ada pembakaran apapun, tidak bisa energinya masuk. Setelah itu kan tidak ada pertumbuhan. Penyusutan terjadi, ya maka itu cacat. Langsung, enggak rumah sakit bedah langsung, enggak bisa enggak ke dokter lagi, udah langsung masuk rumah sakit. IGD. Langsung di sana. Dilatih aja dulu. Kalau ada keluarganya latih, dia jangan dibiarkan ini otot. Suruh aja latihan tangan. Kan 14 ini untuk latihan stroke ada. Tangan, kaki dilatih.
Yang latih adalah yang kuat membawa yang lemah. Nah, kalau ini tinggal tempel aja bisa aja. Nah, ini tetap bergerak. Kalau dia bergerak, tetap dia memerlukan energi, biarpun dibantu, biarpun lemah. Nah, itu menjadi atrofinya, pertumbuhannya masih bisa dijaga ketimbang tidak bergerak sama sekali. Atrofi dia penyusutan sangat luar biasa. Kebetulan teman-teman kita di sini belum ada yang kondisi karena atrofi. Ini klaster kemarin ada, kakinya besar sebelah. Klaster kemarin ada. Ada lagi? Capek. Wah, bobo. Iya, tadi terlalu semangat ya dari pagi di spot ya. Terus. Nah ini enaknya kita ya dari pagi kita digojlok sama disiksa macam-macam, tapi nyaman-nyaman kan, ini lebih kita kesembuhan. Ya mungkin kita lebih istirahat untuk besok lagi. Besok lebih santai di herbal kan, santai duduk-duduk, nyampur-nyampur sebagai formulator kan, itu dari ini tanaman-tanaman herbal. Mungkin untuk malam ini kita sudah sampai di sini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.